Di puncak kahyangan, di sebuah istana yang terbuat dari awan dan dihiasi permata bintang, hiduplah seorang dewi yang paling agung dan jelita, Dewi Sri. Kecantikannya tak terlukiskan, bukan hanya dari paras, melainkan dari pancaran kasih sayang yang begitu murni. Dia adalah dewi kesuburan, penjaga keharmonisan dan penyeimbang kehidupan. Namun di tengah kemegahan abadi itu, hati Dewi Sri seringkali merasa resah. Ketika para dewa lain menikmati nyanyian bidadari dan gemericik air surgawi, Dewi Sri seringkali mendekati jendela kahyangan, sebuah cermin air yang memperlihatkan keadaan dunia fana di bawah sana. Ia melihat keindahan alam, gunung yang menjulang dan lautan yang membentang, tetapi matanya lebih tertuju pada satu hal, manusia. Ia melihat mereka berjuang, bercocok tanam dengan keringat, dan membangun kehidupan dengan tekad yang tulus. Ia melihat kebahagiaan mereka saat panen berlimpah, tetapi ia juga melihat kesedihan yang mendalam saat kemarau panjang datang. Dan kini pemandangan yang ia lihat jauh lebih mengkhawatirkan. Lahan pertanian mengering, sungai menyusut menjadi lumpur, dan wajah-wajah manusia yang biasanya penuh harapan kini dipenuhi keputusasaan. Seorang dewa senior, Bathara Indra, mendekatinya. "Mengapa kau bersedih, Dewi Sri? Bukankah kehidupan di kahyangan ini sempurna?" Tanyanya dengan bijak. Dewi Sri menoleh, air mata di matanya memantulkan cahaya bintang. "Bagaimana bisa aku tenang, Bathara Indra, saat aku melihat penderitaan manusia? Hati mereka dipenuhi kelaparan. Doa-doa mereka yang tulus tidak sampai ke telinga dewa karena tertutup debu kekeringan. Mereka adalah anak-anak bumi yang tidak berdaya, dan aku merasakan setiap tetes penderitaan mereka." Bathara Indra menggeleng. "Itu adalah takdir mereka, Dewi Sri. Alam semesta memiliki aturannya sendiri. Kita tidak boleh ikut campur." Namun kata-kata itu tidak menenangkan hati Dewi Sri. Malam itu, di tengah keheningan kahyangan, ia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah takdir alam semesta selamanya. Ia tidak bisa hanya diam dan melihat. Ia harus turun ke bumi, merasakan langsung penderitaan mereka, dan menemukan cara untuk membantu mereka, meskipun itu berarti melanggar hukum langit. Di sebuah lembah terpencil, tersembunyi dari hiruk-pikuk peradaban, terbentang desa Tirtamas. Dahulu namanya adalah perwujudan dari kenyataan. Tanah yang kaya akan sumber mata air, dikelilingi oleh hutan lebat yang menjaga kesuburannya. Namun, kini nama itu terasa seperti ejekan. Selama 3 musim, langit menolak meneteskan hujan. Tanah yang dulunya basah kini retak-retak, menganga seperti luka yang tak kunjung sembuh. Hawa panas yang kering menusuk kulit, dan angin yang berembus hanya membawa debu serta aroma kematian tanaman. Sisa-sisa sungai yang dulunya bergemericik kini hanya berupa jejak lumpur kering dan kerikil panas. Di tengah desa yang sunyi, hiduplah seorang petani tua bernama Pak Karta, bersama cucu perempuannya yang beranjak remaja, Sari. Pak Karta adalah simbol keteguhan hati para petani di sana. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berada di sawahnya yang kini tinggal hamparan tanah merah yang keras. Dengan cangkulnya yang berat, ia mencoba memecah gumpalan-gumpalan tanah, seolah-olah keyakinannya yang keras kepala bisa membujuk bumi untuk hidup kembali. Namun di matanya ada keputusasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. Dewi Sri, yang telah menyamar menjadi seorang gadis muda dari desa lain, sering mengamati Pak Karta dari kejauhan. Ia melihat bagaimana tangan tua itu bergetar karena lelah, namun tetap mencoba. Ia melihat bagaimana Pak Karta meskipun kurus masih memaksakan diri untuk bekerja. Sari meskipun masih muda, sudah merasakan beban berat yang dipikul seluruh desa. Ia sering duduk di pinggir sungai yang mengering, menatap langit kosong, dan mengingat suara tawa anak-anak yang dulu bermain di sana. Di desanya, suara tawa anak-anak kini telah digantikan oleh suara rintihan, tangisan lapar, dan keheningan yang menyesakkan. Para ibu menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menenangkan anak-anak mereka yang kurus. Tetapi melodi itu seringkali bergetar karena air mata. Malam-malam yang biasanya diisi dengan obrolan hangat di depan api unggun, kini menjadi malam yang penuh kekhawatiran dan doa yang terdengar putus asa. Kebaikan hati yang dulu melimpah di desa kini menjadi barang langka. Orang-orang masih berbagi apapun yang tersisa, sepotong singkong kering atau sebutir jagung yang keriput. Tetapi wajah-wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Dewi Sri dalam penyamarannya berjalan di antara mereka, merasakan setiap tetes penderitaan mereka. Ia melihat seorang ibu yang memarahi anaknya karena meminta makan, padahal ia tahu sang ibu hanya frustrasi karena tidak ada yang bisa diberikan. Ia melihat para pemuda yang matanya berkaca-kaca saat melihat orang tua mereka terbaring lemas karena kelaparan.
Di balik kelelahan dan keputusasaan, Dewi Sri melihat cahaya ketulusan yang luar biasa. Ia melihat para wanita yang membersihkan rumah mereka meskipun debu selalu datang kembali. Ia melihat para pria yang tetap mengurus hewan ternak mereka meskipun tidak ada lagi rumput yang bisa diberikan. Di sawah, Dewi Sri menyaksikan sesuatu yang membuatnya sangat terharu. Di tengah hamparan tanah yang tandus ada sebatang tunas kecil yang masih hidup. Tunas itu terlihat rapuh, daunnya kering tetapi ia masih bertahan. Setiap sore Pak Karta akan mengambil air yang sangat sedikit dari sumur yang hampir kering, menuangkannya ke telapak tangannya, dan membasahi tunas itu. Ia melakukannya dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah tunas itu adalah harapan terakhir yang tersisa. Dewi Sri menyadari, tunas itu bukan hanya sebuah tanaman, melainkan cerminan dari jiwa manusia yang berjuang. Meskipun mereka tahu kemungkinan untuk hidup sangat kecil, mereka tetap bertahan. Mereka tidak menyerah. Malam harinya Dewi Sri duduk di samping Pak Karta dan Sari yang sedang menyantap makan malam terakhir mereka. Sepotong kecil singkong yang mereka masak bersama. Pak Karta memberikan sebagian besar porsinya kepada Sari, meskipun ia sendiri sangat kelaparan. "Makanlah, nak," katanya dengan suara yang serak. "Kau masih butuh tenaga untuk terus berjuang." Sari menolak, "Tidak, kakek. Kita harus makan bersama. Jika kakek sakit, bagaimana aku bisa bertahan?" Melihat pemandangan itu, hati Dewi Sri terasa tercabik. Ia telah menyaksikan penderitaan manusia dalam wujudnya, tetapi kini ia merasakannya. Ia merasakan keputusasaan mereka, ketakutan mereka. Tetapi di atas semua itu, ia merasakan cinta dan kebaikan hati yang begitu kuat. Ia menyadari bahwa penderitaan fisik bisa menghancurkan tubuh, tetapi cinta mereka satu sama lain adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat. Ia harus mengambil tindakan. Di balai pertemuan langit, di mana singgasana para dewa terbuat dari kristal bintang dan dihiasi oleh aurora abadi, hening yang mencekam menyelimuti suasana. Keheningan itu berbeda dari ketenangan kahyangan. Ini adalah keheningan yang penuh ketegangan, di mana setiap dewa yang hadir merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Dewi Sri berdiri di tengah ruangan. Wajahnya memancarkan cahaya yang tidak bisa ditutupi oleh kesedihan yang mendalam. Ia telah menceritakan penderitaan umat manusia, setiap detail yang ia saksikan, setiap tangisan yang ia dengar, dan setiap wajah yang dipenuhi kekecewaan. Batara Guru, pemimpin para dewa, duduk di singgasana tertinggi. Wajahnya yang bijaksana tidak menunjukkan emosi, tetapi di matanya tersirat kekhawatiran. "Kami telah mendengar ceritamu, Dewi Sri," ujarnya dengan suara yang menggelegar namun penuh otoritas. "Kami mengerti kasih sayangmu, namun aturan alam semesta tidak bisa dilanggar. Kekeringan itu adalah bagian dari takdir mereka. Itu adalah ujian ketahanan, pelajaran tentang kesabaran dan keimanan." Dewi Sri mendongak, matanya menatap lurus ke arah Batara Guru. Apakah hati para dewa begitu buta hingga tidak bisa melihat perbedaan antara ujian dan penderitaan yang tak adil? Batara Guru, mereka telah sabar, mereka telah beriman. Doa-doa mereka adalah hal yang paling murni yang pernah saya dengar. Tetapi doa itu tidak cukup untuk mengisi perut yang lapar. Aturan macam apa yang membiarkan ciptaannya sendiri mati perlahan-lahan? Seorang dewa lainnya, Batara Kala, menyela dengan suara yang tajam. "Jika kita turun tangan setiap kali manusia menderita, maka mereka tidak akan pernah belajar. Kita tidak bisa memanjakan mereka, Dewi. Itu hanya akan membuat mereka bergantung pada kita." "Ini bukan tentang memanjakan, ini tentang kemanusiaan," jawab Dewi Sri dengan lantang. "Mereka bukan mainan yang bisa kita tinggalkan untuk belajar sendiri. Mereka adalah ciptaan yang rapuh dan berharga. Saya telah melihat sendiri betapa mulianya hati mereka. Bagaimana mereka tetap berbagi sebutir nasi terakhir mereka. Apakah kebaikan hati itu tidak pantas untuk diselamatkan? Apakah mereka tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua?" Sampai perdebatan berlanjut selama berjam-jam. Para dewa terbagi menjadi dua kubu. Sebagian kecil terharu oleh permohonan Dewi Sri, tetapi sebagian besar khawatir akan konsekuensi dari tindakan sembrono. Mereka tahu bahwa jika seorang dewi setingkat Dewi Sri mengorbankan dirinya, itu akan mengganggu keseimbangan kosmik yang telah ada sejak awal penciptaan. Akhirnya Batara Guru mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. "Dewi Sri," katanya, suaranya kini melunak, "kami memahami besarnya kasih sayangmu. Namun jika kau bersikeras ada satu-satunya cara, itu adalah pengorbanan yang tak bisa ditarik kembali. Kau harus melepaskan wujud surgawimu, melepaskan keabadianmu sebagai dewi,
dan menjadi bagian dari alam fana itu sendiri. Jiwamu akan terikat dengan takdir bumi selamanya. Kau tidak akan bisa lagi kembali ke kahyangan dalam wujud ini. Apakah kau bersedia membayar harga yang begitu mahal demi cinta yang tak terbalas dari manusia? Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Keheningan kembali memenuhi balai pertemuan langit. Dewi Sri merasakan beratnya pilihan itu. Ia akan kehilangan segalanya, singgasananya, teman-temannya sesama dewa, dan keindahan kahyangan yang ia cintai. Akan menjadi fana dan wujudnya akan lenyap. Namun ia teringat wajah Sari yang penuh harapan, tangan Pak Karta yang bergetar karena lelah, dan rintihan anak-anak yang kelaparan. Hatinya dipenuhi rasa sakit karena harus berpisah dari kahyangan. Tetapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada umat manusia. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia menunduk dan mengucapkan satu kata yang akan mengubah takdir ribuan tahun ke depan. Aku bersedia. Bisiknya, suaranya mantap dan penuh kepastian. Suara itu meskipun lembut bergema di seluruh kahyangan, menjadi saksi bisu atas pilihan teragung yang pernah dibuat oleh seorang dewi. Dengan cahaya keemasan yang mengikutinya, Dewi Sri tiba kembali di desa Tirtamas. Ia tidak lagi menyamar, melainkan berdiri dalam wujud aslinya, memancarkan aura suci yang membuat para penduduk desa tertegun dan bersujud. Mereka tidak bisa percaya bahwa sosok dari cerita-cerita kuno kini berada di tengah mereka. Namun alih-alih merasakan ketakutan, mereka merasakan kehangatan yang mendalam, seolah-olah sang rembulan turun dan memeluk mereka. Berdirilah, kata Dewi Sri, suaranya lembut seperti melodi alam. Aku datang bukan sebagai dewi yang meminta sembah, melainkan sebagai bagian dari kalian. Selama beberapa hari yang terasa begitu singkat namun berharga, Dewi Sri tinggal di tengah-tengah mereka. Ia juga tidak membangun istana, tidak memamerkan kekuatannya. Ia duduk di tanah yang retak, mendengarkan para petani bercerita tentang mimpi-mimpi mereka yang pupus. Ia mendengarkan cerita seorang ibu yang menyimpan sisa nasi untuk anaknya. Ia mendengarkan cerita seorang kakek yang kehilangan semangat hidupnya. Ia merasakan langsung bau keringat dan debu yang menempel di kulit, merasakan perihnya kaki yang melepuh karena berjalan jauh mencari air, dan merasakan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Ia menghabiskan sore hari dengan Pak Karta dan Sari. Sari yang semula pemalu, kini duduk di dekatnya, matanya memancarkan rasa ingin tahu dan harapan. Dewi, bisik Sari, apakah ada keajaiban yang bisa mengembalikan hujan? Dewi Sri mengelus rambut Sari dengan lembut. Keajaiban tidak selalu datang dari langit, nak. Keajaiban sesungguhnya ada di hati kalian, yang masih terus berharap dan berjuang. Pak Karta, yang duduk di samping mereka, hanya bisa mengangguk setuju. Ia menatap Dewi Sri dengan tatapan yang dipenuhi rasa hormat. Bukan karena ia dewi, melainkan karena ia melihat ketulusan yang luar biasa di matanya. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Dewi, kata Pak Karta dengan suara serak. Hanya keyakinan ini yang tersisa. Dewi Sri mengangguk, hatinya terasa terenyuh. Ia tahu keyakinan itulah yang membuat mereka istimewa. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki para dewa di kahyangan. Di kahyangan, kehidupan sempurna tidak membutuhkan keyakinan. Di bumi, keyakinan adalah satu-satunya hal yang membuat mereka terus bernapas. Dewi Sri menyadari, pengorbanannya bukan hanya untuk mengembalikan kesuburan, tetapi juga untuk menghormati dan membalas keyakinan murni yang mereka miliki. Suatu malam Dewi Sri menyaksikan ritual terakhir yang dilakukan penduduk desa. Mereka menyanyikan lagu-lagu kuno, memohon hujan. Meskipun mereka tahu doa mereka hampir tidak pernah sampai, cahaya dari obor kecil menerangi wajah-wajah yang tulus. Dan Dewi Sri melihat bagaimana cinta kasih mereka satu sama lain tetap bersinar di tengah kegelapan. Ia melihat seorang pria yang memberikan selimutnya kepada tetangganya yang kedinginan. Ia melihat sekelompok wanita yang membersihkan rumah seorang janda tua. Ia melihat seorang anak yang berbagi satu-satunya mainannya dengan teman-temannya. Kasih sayang itu begitu tulus, begitu nyata, dan begitu kuat. Saat itu Dewi Sri menyadari satu hal. Ia telah melihat semua kemewahan kahyangan, semua keindahan surgawi. Tetapi tidak pernah ia merasakan kehangatan seperti ini. Di kahyangan, cinta terasa abadi, tetapi seringkali tanpa perjuangan. Di bumi, cinta mereka harus diperjuangkan setiap hari. Dan itulah yang membuatnya begitu berharga. Ia tidak bisa hanya menjadi dewi yang disembah dari jauh. Ia ingin menjadi bagian dari mereka, sumber kekuatan yang nyata bagi mereka. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan segalanya. Ia ingin cinta universalnya tidak hanya menjadi sebuah konsep,
tetapi sebuah wujud nyata yang bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Keputusannya kini bulat, tidak ada keraguan. Ia akan melakukan apa yang harus ia lakukan, bukan karena kewajiban tetapi karena cinta. Hatinya kini tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan ketenangan yang mendalam. Ia tahu ia akan kehilangan wujud dewinya, tetapi ia akan mendapatkan hal yang jauh lebih berharga. Kehormatan untuk selamanya menjadi bagian dari kehidupan yang ia cintai. Dengan senyum di wajahnya, ia bersiap untuk keajaiban terakhir yang akan ia berikan kepada mereka. Ia tidak sabar untuk melihat wajah-wajah bahagia mereka saat keajaiban itu terjadi. Pagi itu, udara di desa Tirtamas terasa berbeda. Fajar menyingsong dengan warna keemasan yang aneh, seolah-olah seluruh alam semesta menahan napas. Di tengah-tengah hamparan sawah yang kering, Dewi Sri meminta seluruh penduduk desa untuk berkumpul. Wajahnya memancarkan cahaya yang lebih terang dari matahari itu sendiri. Para penduduk berlutut, menatapnya dengan penuh harap dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hati mereka merasa ada sesuatu yang sangat agung akan disaksikan. Dewi Sri menatap mereka satu persatu, matanya yang penuh kasih menelusuri setiap wajah lelah, setiap tangan yang pecah-pecah, dan setiap pasang mata yang memancarkan keteguhan hati. Saudara-saudariku sekalian, ketahuilah bahwa kalian adalah alasan mengapa aku kini berdiri di sini, kata Dewi Sri. Suaranya terdengar seperti alunan melodi surgawi yang menenangkan. Aku datang bukan untuk memberikan janji kosong, tetapi untuk memenuhi janji yang telah kuucapkan pada diri sendiri, di hadapan para dewa, dan di hadapan hatiku. Para penduduk masih bingung. Pak Karta yang berdiri paling depan, mengangkat kepalanya yang sudah beruban. Kami tidak tahu apa yang akan kau lakukan, Dewi, katanya suaranya bergetar. Tetapi demi semua yang ada di surga dan di bumi, jangan korbankan dirimu untuk kami. Kami hanyalah manusia biasa. Kami tidak pantas mendapatkan pengorbanan sebesar ini. Sari yang tak bisa menahan air mata, berlari ke arah Dewi Sri dan memeluknya. Jangan pergi, aku mohon. Bisiknya isak tangisnya memenuhi udara. Kami akan mencari jalan lain, kami akan bertahan. Jangan korbankan dirimu, Dewi. Dewi Sri membalas pelukan Sari dengan lembut. Senyumnya begitu indah tetapi air matanya juga mengalir. Ini bukan tentang pantas atau tidak pantas, sayangku. Ini tentang kasih sayang. Kalian telah mengajariku arti cinta yang sesungguhnya. Di kayangan, cinta itu abadi, tetapi seringkali tanpa perjuangan. Di sini, di tengah penderitaan, cinta kalian satu sama lain adalah keajaiban yang tak pernah kutemukan dimanapun. Dan keajaiban itu layak untuk diselamatkan. Ia melepaskan pelukan Sari dengan hati-hati. Dewi Sri kembali menatap semua orang. Matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Aku akan selalu bersama kalian. Janjinya, suaranya kini terdengar seperti gema di seluruh lembah. Setiap kali kalian merasa lapar, setiap kali kalian menanam benih, ingatlah bahwa aku ada di sana. Aku akan menjadi bagian dari kalian dari bumi ini selamanya. Ini adalah pengorbanan yang kubuat dengan sukarela untuk cinta yang abadi. Sesaat setelah kata-kata terakhirnya terucap, tubuh Dewi Sri mulai memancarkan cahaya yang sangat terang, lebih terang dari ribuan matahari yang digabungkan. Cahaya itu tidak panas melainkan hangat dan penuh kasih sayang. Tubuh Dewinya perlahan-lahan mulai mencair, berubah menjadi partikel-partikel cahaya murni yang turun ke tanah. Para penduduk desa yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terdiam. Mereka melihat butiran-butiran cahaya itu meresap ke dalam tanah yang retak, mengisi setiap celah dan lubang. Tanah yang semula gersang kini bergetar, seolah-olah ia kembali hidup. Dari rambutnya yang panjang dan indah, tumbuhlah tanaman rumput yang subur dan hijau, menutupi tanah yang kering. Dari air matanya muncullah mata air yang jernih, mengalir menjadi sungai-sungai kecil. Dari matanya lahir biji-bijian kecil yang dikenal sebagai kacang-kacangan, yang tumbuh di seluruh lembah. Dan dari tempat di mana jantungnya berada, di tengah-tengah sawah muncul keajaiban paling agung. Tunas pertama dari tanaman padi. Tunas itu bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan energi kehidupan yang begitu kuat. Para penduduk desa hanya bisa berlutut menatap tak percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sang Dewi telah mengorbankan segalanya, benar-benar hancur, agar dari ketiadaannya, kehidupan baru bisa lahir. Udara kini dipenuhi dengan aroma tanah yang basah, aroma rumput yang hijau dan aroma manis dari padi pertama. Pengorbanan yang tak ternilai itu telah mengubah dunia mereka. Dewi Sri telah pergi, namun ia telah meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada kehadiran fisiknya.
Para penduduk desa Tirtamas yang tadinya bersujud, kini perlahan-lahan mengangkat kepala. Mata mereka yang dipenuhi air mata menyaksikan sebuah keajaiban yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Di hadapan mereka, tanah yang selama berbulan-bulan mengering kini hidup kembali. Udara yang tadinya panas dan kering, sekarang dipenuhi dengan aroma tanah basah dan aroma segar dari tanaman-tanaman yang baru tumbuh. Sebuah kabut tipis yang terasa sejuk di kulit mereka muncul di seluruh lembah, seolah-olah embun surgawi sedang turun untuk membasahi bumi. Mereka melihat rumput-rumput hijau tumbuh dengan cepat, menutupi retakan-retakan di tanah. Dari lumpur sungai yang kering, muncullah air jernih yang mengalir pelan. Dan dalam waktu singkat, gemericiknya kembali terdengar. Dari setiap jengkal tanah, tumbuh tunas-tunas kecil dari berbagai tanaman, seperti kacang-kacangan dan ubi. Para penduduk desa yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terdiam dalam keheningan yang penuh dengan rasa takjub. Mereka meneteskan air mata, tetapi kali ini air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terkira. Sari, dengan tangan gemetar, menyentuh sehelai rumput yang baru tumbuh. Kehangatan yang ia rasakan begitu nyata, seolah-olah ia menyentuh tangan seseorang. Di sampingnya Pak Karta melihat dengan mata yang basah. Ia tahu bahwa ini bukanlah keajaiban biasa. Ini adalah sebuah pengorbanan. Ia melihat ke arah di mana Dewi Sri berdiri. Meskipun sang Dewi telah tiada, di tempat ia berdiri kini tumbuh sesuatu yang paling luar biasa dari semuanya. Sebuah batang hijau tegak lurus dengan daun-daun kecil yang memancar dari setiap ruasnya. Di ujungnya tergantung sebuah butir kecil, bersinar keemasan. "Padi," bisik Pak Karta, suaranya serak karena emosi. Ia mengerti. Dewi Sri, sang Dewi kesuburan, telah mengorbankan dirinya dan mengubah wujudnya menjadi tanaman yang akan memberikan kehidupan bagi mereka selamanya. Sari melihat butir padi itu tahu bahwa itu bukan sekadar tanaman. Itu adalah jantung sang Dewi yang berdetak dalam bentuk kehidupan baru. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan merawat tanaman itu dengan seluruh kasih sayangnya. Sama seperti Dewi Sri telah merawat mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja keras, tetapi kali ini semangat mereka penuh dengan kegembiraan. Mereka tidak lagi bekerja karena terpaksa, melainkan karena rasa syukur yang melimpah. Bersama-sama mereka membersihkan lahan, menanam benih dari tanaman baru, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka tahu, setiap butir benih yang mereka tanam adalah bagian dari Dewi Sri. Mereka tidak lagi merasa sendirian. Mereka merasa seolah-olah sang Dewi selalu bersama mereka. Di setiap tetes keringat, di setiap bulir padi yang tumbuh. Beberapa bulan kemudian panen pertama tiba. Panen itu melimpah ruah, jauh melebihi apa yang pernah mereka bayangkan. Setiap butir padi begitu berisi dan berat. Mereka mengumpulkan hasil panen mereka dan mengadakan pesta sederhana. Makanan yang mereka masak adalah dari hasil panen pertama mereka, terutama nasi. Mereka makan bersama-sama. Dan di setiap suap mereka merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Mereka tahu, rasa nikmat itu bukan hanya dari makanan, tetapi dari kasih sayang yang telah menjadi bagian dari nasi yang mereka makan. Sejak saat itu mereka bersumpah untuk menghormati Dewi Sri dengan setiap panen dan dengan setiap hidangan yang mereka santap. Nama Dewi Sri akan selamanya terukir di hati mereka sebagai Dewi yang mengorbankan segalanya demi kehidupan mereka. Waktu berlalu, kisah Dewi Sri diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya sebagai dongeng tetapi sebagai ajaran hidup. Setiap petani yang menanam padi, setiap ibu yang memasak nasi untuk keluarganya, dan setiap anak yang makan dengan lahap, mereka semua tahu bahwa mereka hidup karena kasih sayang universal seorang Dewi. Kini di seluruh pelosok negeri, di sawah-sawah yang terbentang luas, setiap bulir padi adalah perwujudan fisik dari Dewi Sri. Ketika angin berhembus menggerakkan batang-batang padi, itu diyakini sebagai bisikan Dewi Sri yang menyapa anak-anaknya. Ketika mentari terbit dan memantulkan cahayanya di atas sawah yang hijau, itu adalah senyum Dewi Sri yang melihat bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta yang paling murni bukanlah tentang romansa, tetapi tentang memberi tanpa meminta balasan, berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jadi, lain kali Anda melihat sawah yang hijau atau memakan nasi hangat di meja makan, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa ada cinta abadi di balik setiap butir nasi yang kita makan. Cinta seorang Dewi, Dewi Sri, yang mengorbankan segalanya demi kehidupan kita.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin saya melanjutkan kisah-kisah legenda lainnya? Ikuti channel kami dan subscribe untuk melanjutkan kisah lainnya.